Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elis dan teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi kita di mata kuliah ini. Setelah 2 pekan sebelumnya kita tidak melakukan perkuliahan karena menghadapi minggu tenang dan pelaksanaan ujian tengah semester. Judul yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini adalah cara dan syarat mengirim artikel. Baik, langsung saja kita mulai. Dalam hal ini setidaknya ada 10 syarat yang membuat sebuah artikel menjadi layak kirim. Yang pertama adalah topik yang diangkat harus sangat aktual. Hal ini tentu saja penting karena sebuah artikel akan menjadi perhatian ketika yang dibahas berkaitan dengan isu-isu yang juga hangat diperbincangkan di tengah masyarakat. Contohnya pada masa sekarang ini, artikel-artikel yang berkaitan dengan COVID-19 menjadi sangat layak untuk kita bahas karena banyak aspek yang bisa kita bahas dari COVID-19 ini. Baik itu dari aspek kesehatan, aspek ekonomi mungkin, aspek sosial juga, berkaitan dengan pendidik juga, dan banyak hal lainnya. Syarat yang kedua adalah tesis yang diajukan mesti orisinal serta mengandung gagasan yang segar. Yang ketiga, materi yang dibahas menyangkut kepentingan masyarakat luas. Yang keempat, topik yang disampaikan tidak bertentangan dengan aspek etis, sosiologis, yuridis, dan ideologis. Yang menjadi catatan di poin ini adalah setiap media massa memiliki ciri khasnya masing-masing, memiliki ideologinya masing-masing juga. Maka dari itu, sebelum kita mengirimkan sebuah artikel ke media tertentu, rasanya mungkin kita bisa mempelajari dulu ideologi macam apa yang dibawa oleh media tersebut, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan tulisan yang akan kita kirim nantinya. Yang selanjutnya, artikel mesti ditulis dalam bahasa yang baku dan benar, baik, lincah, segar, mudah dicerna, dan ringan ketika dibaca. Syarat yang keenam adalah mencerminkan visi dan sikap penulis sebagai seorang intelektual. Ketika kita menulis sebuah artikel, latar belakang pendidikan kita bisa menjadi basic untuk menulis sebuah artikel. Misalnya kita adalah mahasiswa KPI, kita belajar tentang sosiologi, kita belajar tentang komunikasi, kita belajar tentang dakwah juga, maka hal-hal yang berkaitan dengan yang kita pelajari bisa kita tonjolkan dalam penulisan sebuah artikel. Yang selanjutnya adalah referensial. Hal ini sangat penting karena sebuah artikel opini tidak lantas berisikan 100% cara pandang kita, tapi juga harus berisi berbagai banyak data yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya adalah singkat, utuh, dan tuntas. Dalam hal ini maksudnya sebuah artikel tidak bertele-tele, berisi satu gagasan yang utuh, kita sampaikan dari mulai masalah hingga solusi yang kita tawarkan. Dan karena disampaikan secara utuh dari pemaparan masalah hingga solusi, maka artikel itu bisa menjadi sesuatu karya yang tuntas dan tidak mengambang gitu istilahnya. Yang selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan sekaligus bisa mengikuti selera dan kebijakan redaksional. Hal ini berkaitan juga dengan poin keempat tadi. Dan syarat yang ke-10 adalah memenuhi kualifikasi teknis administratif media massa yang bersangkutan. Dalam hal ini, setiap media memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda satu dengan yang lainnya, baik itu berkaitan tentang bahasan apa saja yang bisa masuk atau tidak, tentang hal-hal teknis yang menyangkut ukuran tulisan, ukuran font, jenis font, atau jumlah tulisan yang bisa dikirimkan. Itu semuanya
berbeda setiap media, dan kali ini saya akan memaparkan ketentuan yang harus diperhatikan saat kita mengirim sebuah artikel ke laman tirto.id. Yang pertama, sudut pandang dan argumen harus jelas dan ringkas. Jargon-jargon yang tidak familiar wajib dijelaskan di dalam badan tulisan. Yang kedua, tulisan mesti jelas, tidak dipaparkan secara bertele-tele, obskurantis, dan mengaburkan pokok bahasan. Yang ketiga, kolom opini yang dikirimkan belum pernah diterbitkan di media lain dan bukan merupakan tulisan plagiat. Yang keempat, kolom opini Tirto terbuka untuk tulisan dari berbagai macam kajian dan disiplin ilmu. Respon atas topik terkini dan isu-isu jangka panjang yang krusial bagi diskursus publik akan diprioritaskan. Yang kelima, pencantuman rujukan tidak menggunakan catatan kaki atau catatan akhir. Judul buku atau tulisan beserta tahun terbit dan nama penulis dimuat langsung di badan tulisan. Judul buku ditulis dengan cetak miring, sementara judul esai lepas di tulisan jurnal atau bab dalam buku yang dirujuk ditulis dengan tanda kutip. Yang keenam, tautan elektronik langsung ditulis di badan teks dalam tanda kurung dan tidak dicantumkan sebagai hyperlink. Contohnya seperti ya bisa teman-teman baca. Itu ada contoh yang boleh dan contoh yang tidak boleh. Yang ketujuh, tulisan dikirimkan ke email tersebut disertai lampiran berkas, foto, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan nomor rekening beserta alamat cabang bank, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, Tirto menerima esai opini sepanjang minimal 800 dan maksimal 1.500 kata. Yang kesembilan, tulisan Anda tidak kami terbitkan jika editor tidak merespon dalam waktu 7 hari. Baik, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan di judul presentasi kali ini. Selanjutnya mungkin kita bisa berlanjut ke sesi diskusi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.